Oke, sekarang kita sudah berada di depan kolam mudik dumper kita ini guys ya. Jadi hari ini hari Minggu, waktu yang tepat untuk kita membersihkan isi dari media filter kita di dalam chamber ini guys ya. Jadi di video kali ini kita membersihkan isi dari chamber 1 dan chamber 2 saja guys ya. Chamber 3 dan 4 tidak perlu kita bersihkan karena di situ ada bakteri yang hidup di dalamnya. Oke, ikuti terus video ini untuk lihat bagaimana proses pencucian filternya. Untuk tahap awalnya kita mau letakkan ember penampungan kotoran ikan dulu di bagian bawah dari pipa pembuangan dari chamber pre-filter ini ya guys. Jadi kita pasang dulu chamber sementaranya di sini, kita arahkan pipa pembuangannya agar masuk ke dalam sini. Tujuannya adalah kita mau menampung kotoran ikan untuk kita tampung di ember ini dan nantinya akan kita manfaatkan untuk pupuk organik untuk tanaman-tanaman kita guys. Oke, selanjutnya kita buka kerannya guys. Oke, kita pelankan dulu. Oke, jadi ini kita sedang menampung air kotoran ikan dari chamber pre-filter chamber nomor 1 guys. Sambil kotorannya kita buang ke chamber filter, kita juga bantu dorong-dorong dari dalam ya guys, biar kotoran-kotoran ikannya semuanya keluar dan tertampung di ember penampungan sementara. Ini kotor sekali guys, kelihatan ya. Ini dia kotoran di chamber 1 guys. Ini pipanya yang sudah kotor sekali nih. Ini kotoran ikan guys ya. Ini yang harus kita bersihkan. Oke, setelah ember penampungan ini sudah penuh, selanjutnya kita angkat kembali guys ya. Kita buang sebagian aja. Kita butuhkan semuanya. Karena masih akan kita tambahkan lagi untuk isi dari chamber filter nomor 2 guys ya. Lalu kita masukkan, kita dorong pipa SLO dari ini biar semua kotornya keluar guys. Sekarang kita lihat kotoran yang keluar dari jalur pipa SLO dari kolam utama guys ya. Jadi ini kotoran ikan yang terdorong keluar melalui pipa SLO guys. Ini kotoran ikan ya guys. Nah, banyak sekali, kelihatan guys ya. Nah, ini kita buang saja karena ember penampungan kita tadi sudah penuh. Kita juga bantu brus pakai sikat seperti ini ya guys. Kita coba bantu brus agar kotoran yang menempel di chamber 1 ini lebih mudah dibersihkan. Ya ini agak kurang keras karena tangan saya satu lagi pegang HP guys. Jadi agak kurang bersih. Tapi kita coba matikan dulu ya. Kita mau cuci pakai 2 tangan. Chamber filter nomor 1 atau pre-filter ini sudah bersih guys ya. Selanjutnya kita tinggal isi air baru saja di sini. Tapi sebelum itu kita mau cuci chamber yang kedua dulu, yaitu chamber mekanis. Sebelum kita cuci chamber 2 ini, kita keluarkan dulu isinya semua, isi media filter di dalamnya ya. Ini cangkang kerang oyster kita keluarkan. 2 kilo karang jahe juga kita keluarkan. Ini yang satunya sudah kotor sekali guys. Ini waktunya kita bersihkan, memang ini seminggu sekali ya. Ini alasnya kita bersihkan, kita keluarkan juga. Nah ini dia guys, ini jaring nelayannya. Jaring nelayannya sudah sangat kotor sekali guys, warnanya sampai coklat seperti ini. Kelihatan ya, ini coklatnya bukan coklat alami karena tanin dari daun ketapang ya, tapi karena coklat dari kotoran ini guys. Ini kotoran ini sudah sangat banyak sekali. Oke, ini kita keluarkan dulu seperti ini. Ada yang sangkut guys. Oke, kita angkat saja, kita pindahkan ke sini. Nah, ini jaring nelayan yang kotor guys ya, dan ini jaring nelayan yang sudah bersih ya. Ini yang mau kita pakai nanti ya. Jelas sekali warnanya ya guys, beda warnanya antara bersih dan kotor. Oke, selanjutnya
kita ada pondasi filter di dalam chamber filter nomor 2 ini. Nah ini guys, ini juga kita keluarkan ya guys ya. Nah ini dia kotorannya itu sangat banyak sekali guys. Oke, ini kita keluarkan, kita letakkan sementara di sini, untuk selanjutnya nanti akan kita cuci ya. Kemudian keran dari chamber nomor 2 ini kita buang, kita buka untuk kita buang kotorannya. Oke, dan sambil kita bantu dorong-dorong dari dalam guys ya, agar semua kotorannya cepat keluar. Oke, kita bersihkan dulu. Ini dia isi dari chamber nomor 2 guys. Bagian dasarnya itu sudah banyak endapan dari kotoran ikan ya. Sambil kita bantu semburkan air melalui pipa SLO ini ya. Ini pipa penghubung, pipa SLO penghubung dari chamber 1 ke chamber 2 ya. Kelihatan di situ kotoran ikannya sangat banyak yang keluar guys dari pipa SLO ini. Kemudian bagian dinding-dindingnya juga kita bersihkan guys ya. Ini kita bersihkan dan selanjutnya akan kita brush, kita sikat pakai brush yang warna biru ini. Oke, kita bersihkan dulu ya guys. Selanjutnya kotoran ikan yang sudah kita tepung di ember sementara bisa langsung kita siramkan ke tanaman kita guys. Bisa ke tanaman bunga-bungaan, sayur-sayuran, atau buah-buahan guys. Oke, selanjutnya kita siram-siram, kita bersihkan media filter yang ada di dalam chamber 2 guys ya. Ini kita bersihkan dulu pondasi filternya, kotor sekali ya guys, kelihatan ya, kotor sekali nih. Bersihkannya cukup kita semprot seperti ini saja guys. Selanjutnya kita bersihkan karang jahe yang sudah kotor seperti ini. Cukup kita semprot seperti ini saja guys, agar kotoran ikan yang menempel di karang jahe ini keluar dari persembunyiannya. Dan yang ini cangkang kerang oyster juga kita bersihkan guys. Dan yang terakhir kita bersihkan juga jaring nelayan yang sudah kotorin ya guys. Ini cukup kita masukkan ke ember kotor dan kita rendam-rendam dan dibilas-bilas di dalamnya guys ya. Kotor sekali guys. Ini dia jaring nelayan yang ada di chamber nomor 2. Selain kita rendam-rendam dan kita bilas, kita juga harus menjemur jaring nelayan ini ke sinar matahari agar bakteri-bakteri yang mati guys ya. Untuk jaring nelayan yang sudah bersih ini bisa kita angkat karena ini kita akan kita pasang. Oke, chamber 1 pre-filter dan chamber 2 filter mekanis sudah kita bersihkan guys ya. Selanjutnya pondasi filter atau drainase sel ini kita masukkan kembali ke chamber 2. Dan di bagian atasnya kita masukkan jaring nelayan yang sudah bersih ya guys. Kita masukkan chamber nelayan ini di bagian atas dari drainase sel yang sudah kita pasang di chamber 2. Oke, kita pasang merata guys ya. Selanjutnya kita masukkan atau kita pasang alas dari karang jahe dan kerang oyster guys. Ini alasnya. Kita masukkan karang jahenya guys. 1 karang jahe
dan satu lagi karang jahe kedua. Kemudian kita masukkan kerang oyster di pinggirnya. Oke, sudah guys ya. Selanjutnya kita siramkan air ke chamber ini. Sekarang seluruh media filter di chamber 2 sudah diisi dan chamber 1 juga sudah siap diisi air. Tapi kita akan isi air tidak langsung masuk air ke chamber ini ya, tapi kita akan isi melalui pipa SLO yang di sana di kolam nomor 3. Oke, kita ambil selangnya dan kita isikan melalui pipa SLO yang ini guys. Jadi kita sekarang sedang mengisi air di chamber filter tapi melalui pipa SLO yang nomor 3 di kolam nomor 3 yang ini ya guys. Tujuannya adalah untuk mendorong kotoran-kotoran yang mungkin tersisa di jalur SLO ini untuk segera keluar dan masuk ke chamber filter nomor 1 ya guys. Karena walaupun sudah kita bersihkan, tetap akan ada kotoran seperti itu yang tersisa di pipa SLO. Jadi kita bisa sambil bersihkan, kita dorong-dorong agar masuk ke pipa pembuangan guys. Ternyata masih terdapat sisa-sisa kotoran besar dari pipa SLO kita guys ya. Jadi ini kita buang dulu airnya, kita bersihkan dulu kotoran-kotoran yang masih padat ini guys. Kita juga perlu menambahkan sedikit cairan E4 dan molase yang sudah difragmentasikan untuk penguraian kotoran padat agar lebih cepat ya. Kita aduk-aduk dulu. Sambil menunggu kita juga bisa menambahkan cairan bakteri Lactobacillus atau Nitrobacter dan atau Nitrosomonas. Oh agak lebar guys. Untuk kita campurkan ke chamber filter biologis nomor 3 ya, ke Kaltis, agar pasukan bakteri baik kita bertambah banyak guys. Oke, sekarang chamber filter 1 dan 2 sudah kita bersihkan dan sudah kita isi air penuh ya guys ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyalakan kembali pompa agar sirkulasi air kita jalankan kembali ya. Jadi sudah mulai jalan airnya, sirkulasi airnya juga sudah jalan di chamber 4, pompanya sudah beroperasi, dan selanjutnya air di chamber 1 dan 2 akan bersirkulasi mengikuti keseluruhan dari sistem budik damper kita ini. Sekarang proses cuci media filter di chamber 1 dan 2 sudah selesai dan pompa sudah kita nyalakan kembali dan sirkulasi air sudah jalan seperti biasanya guys ya. Jadi proses cuci filter kita kali ini sudah selesai. Oke, jangan lupa subscribe channel ini untuk update informasi tentang kolam budik damper berikutnya. Oke, mantap.